Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam acara pengisian pra-alumni UKM KMK USU. Hari ini kita akan berbicara mengenai worldview, tetapi worldview-nya ini kita akan fokus nanti mengenai topik kerja, dunia kerja. Topik dunia kerja. Nah, sebelum kita mulai acara ini, kita akan buka dulu di dalam doa dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami hingga saat ini dan kami akan melanjutkan acara kami berbicara mengenai worldview. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, menguasai hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan, kami pahami pada pertemuan ini. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mulai pembahasan bagian ini dari pembahasan mengenai kondisi orang Kristen. Saudara, kalau kita bicara tentang orang Kristen dewasa ini, maka kita akan memahami bahwa orang Kristen itu hidup di dalam dunia yang plural. Hidup di dalam dunia yang dipenuhi dengan berbagai nilai-nilai yang ada. Jadi dengan perkataan lain kita bisa katakan bahwa nilai Kristen itu adalah satu bagian dari berbagai nilai yang ada di dunia. Nah, dalam hal ini, maka kita akan mengatakan bahwa kekristenan seharusnya menampilkan nilai keunggulannya, sehingga dia memang menjadi tampak berbeda dan menjadi pilihan di dalam apa? Di dalam kondisi-kondisi pada saat orang-orang untuk memulai untuk memilih. Saudara-saudara, bicara tentang worldview, maka kita akan mengatakan bahwa nilai-nilai universal yang ditampilkan oleh dunia itu adalah nilai-nilai yang bisa dikata penuh dengan kebaikan. Seandainya dia tidak penuh kebaikan, seandainya dia tidak bernilai universal, maka bisa dikata bahwa nilai itu akan hilang sendirinya karena tidak menarik bagi orang lain. Nah, jadi nilai-nilai universal itu sebenarnya satu nilai-nilai yang bisa dikatakan penuh kebaikan dan dia akan sustain, dia akan bertahan. Nah, yang mana sebenarnya nilai-nilai yang universal itu? Contoh umpamanya, nilai moral, bermoral, atau nilai-nilai keadilan, nilai-nilai belas kasihan, jujur, suka menolong, atau yang lain bisa kita katakan nilai efisien. Semua orang suka yang efisien. Tidak ada orang suka boros. Nilai efektif, nilai keramahan, sopan, suka menolong, kerja keras, hemat, kreatif, dan bermoral tinggi. Kita tidak perlu menjadi Kristen untuk memiliki nilai itu. Karena apa? Nilai itu adalah nilai yang universal dan memang baik. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa kalau kekristenan Anda hanya sebatas itu, Anda tidak perlu jadi orang Kristen untuk itu. Gitu. Nah, sebaliknya juga nilai dunia itu adalah nilai yang menolak nilai-nilai yang amoral. Contoh umpamanya, tidak ada orang di dunia ini yang menyukai hidup curang, dicurangi, mencurangi. Gitu. Contoh yang lain umpamanya, tidak ada yang suka bohong. Tidak ada orang yang suka memfitnah atau difitnah. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang kasar. Tidak ada juga orang yang suka terhadap orang yang cuek. Malas, contohnya cemburu atau dengki. Nah, itu bukan hanya nominasi orang Kristen. Nilai yang seperti itu. Nilai-nilai yang seperti itu, nilai yang dimiliki oleh dunia. Nah, hal lain yang bisa kita lihat adalah bahwa ternyata kadangkala justru orang Kristen mengadopsi nilai dunia. Satu contoh umpamanya, kekristenan menolak kasta, atau kekristenan tidak mengajarkan kasta, tetapi orang-orang Kristen kadang
menerima, mengadopsi kasta dalam perbuatan-perbuatan seharian mereka. Silakan, apakah itu mengkastakan berdasarkan ekonomi, berdasarkan kedudukan, bisa juga berdasarkan oleh karena jabatan dan posisi sosial. Pada faktanya orang Kristen mempraktekkan kasta. Contoh yang lain adalah berpikir kapitalis, mencari keuntungan sebesar-besarnya, tidak memikirkan orang, atau hidup yang transaksi, hidup semata-mata transaksi. Kalau dia berbuat baik, maka saya akan bisa baik. Kalau dia berbuat tidak baik, maka saya tidak perlu. Kalau dia tidak menanam modal, ya dia nggak perlu juga. Semua itu sebenarnya nilai-nilai yang diadopsi oleh orang Kristen dari nilai-nilai dunia. Contoh yang lain, umpamanya halal. Kristenan tidak memiliki paham halal seperti yang halal yang diadop dalam konsep-konsep Islam. Atau takdir, gitu. Tidak juga, gitu. Nah, ternyata kita mengadopsinya, gitu loh. Mengadopsinya. Yang lain adalah justru orang Kristen tidak tahu kalau nilai itu sendiri berasal dari orang Kristen, dari kekristenan, tetapi orang Kristen malah mengenalnya dari dunia. Contohnya umpamanya ahimsa. Ahimsa sendiri diperkenalkan oleh Mahatma Gandhi. Itu merupakan pendekatan dari pemahaman yang dia pahami dari tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kekristenan ditertawakan dengan itu, tetapi ide itu sendiri menjadi diterima oleh dunia justru karena Mahatma Gandhi. Demokrasi umpamanya, kesetaraan. Kesetaraan sendiri diperkenalkan oleh orang Kristen. Tetapi orang-orang Kristen sendiri tidak lagi menganggap bahwa demokrasi itu adalah suatu paham Kristen. Lebih cenderung melihat bahwa demokrasi itu adalah dikenal dari satu paham dunia. Nah, ini kondisi-kondisi yang terjadi pada orang Kristen. Orang Kristen berbenturan atau bahkan kemudian blended dan justru tidak tahu mana yang nilai Kristen, mana enggak nilai Kristen. Nah, ini gambaran yang terjadi pada kekristenan. Nah, kalau begitu, bagaimana kekristenan menyikapi ini? Saudara, kita tahu bahwa dunia adalah peperangan ide, peperangan paham, di mana ide-ide ini akan diterima atau tidak bisa diterima berdasarkan apa? Berdasarkan apakah orang yang membawa ide ini bisa mempraktekkan ide itu dan ide itu diterima dengan baik. Di kitab suci, kita mendapatkan satu kisah mengenai Daniel. Kalau kita baca, umpamanya di Daniel 1 ayat 4, kita temukan bahwa dikutipkan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulis dan bahasa orang Kasdim. Saudara, secara tersurat pun di sini sudah ditunjukkan bahwa Daniel, orang Yerusalem itu, yang berasal dari Yehuda itu, diajari pengertian tentang Babel. Mereka diajari pola pikir Babel. Dan mereka menghadapi itu. Gitu. Mereka menghadapi perbenturan-perbenturan. Mengganti nama, gitu ya. Mengganti nama mereka. Kemudian mereka diajari bagaimana menulis, bagaimana ilmu jampi dan seterusnya lah. Daniel diperhadapkan dengan itu. Makanan, dia tidak bisa terima makanan, tetapi dia bisa terima ide, namanya diganti gitu. Alkitab mengingatkan kita bahwa kita akan digoncang berbagai paham dan ide. Nah,
Sekarang kita akan ketemu apa yang kita dapatkan. Contohnya umpamanya kita akan ketemu dengan Buddhisme, kita ketemu Islam, kita ketemu Hinduisme, kita ketemu komunisme, Marxisme, postmodernisme, Platoisme, Marhaens, liberalisme, kapitalis, fasisme, New Age Movement. Dan hari Minggu kemarin kita mendapatkan lahirnya Pancasila. Itu juga suatu nilai, itu juga satu paham, itu juga satu isme yang masuk masuk mempengaruhi orang Kristen di Indonesia. Gini. Banyak konsep-konsep yang mempengaruhi dunia ini dan dunia kekristenan. Nah, kita udah diingatkan lagi oleh kitab suci bahwa apa? Oleh Paulus mengatakan bahwa apa? Bahwa kita akan menghadapi nanti apa? Rupa-rupa angin-angin pengajaran. Nah, sehingga di satu sisi dia katakan kita tidak boleh lagi menjadi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan dan bisa oleh kelicikan dunia mereka akan menyesatkan. Nah, ini semua adalah gambaran perjuangannya orang Kristen menghadapi nilai. Nah, berikutnya, bagaimana kita menyikapi ini? Apa dasar kita? Yang pertama, bagi saya adalah bahwa kita harus memahami tokoh datang dan pergi. Tapi ide mereka masih akan hidup, termasuk Yesus. Itu. Nah, satu contoh umpamanya, Montesquieu sudah mati. Tapi bagaimana dengan Trias Politica? Masih dianut sampai sekarang. Bagaimana dengan Marxisme yang diperkenalkan oleh Karl Marx? Karl Marx sudah mati, tapi Marxisme masih dianut. Sadar atau tidak sadar, Marxisme itu sekarang dikaji dan bahkan dikembangkan. Nietzsche, umpamanya, yang memperkenalkan kepada dunia ini Tuhan sudah mati. Apakah kemudian teorinya mati? Enggak juga. Dia mati, teorinya enggak. Aristoteles, Plato yang memisahkan daging dan fisik. Yang memisahkan antara daging dan fisik yang jahat dan roh yang rohani. Itu memasuki kekristenan. Maka kita akan menemukan orang-orang Kristen yang berpandangan Platonis, umpamanya. Teori evolusi Darwin sudah mati. Tapi teori evolusinya masih terus dibahas dan menjadi dasar bagi pemikiran-pemikiran lain mengenai apa? Mengenai evolusi. Sadar atau nggak sadar, ternyata banyak pemikir dunia sekarang ini menerima dan mengembangkan teori Darwin. Darwin sudah mati. Newton contohnya. Yang lain, yang mengembangkan teori mekanika. Mekanika dibangun olehnya, salah satunya. Nanti suatu saat kemudian mulai ada perubahan pada saat diperkenalkan lagi teori yang baru oleh siapa? Oleh Albert Einstein. Nah, tadi kita udah bicara Soekarno sampai sekarang. Bagaimanapun, kalaupun kita tidak mengatakan bahwa dia yang melahirkan Pancasila, tapi itu bagian dari idenya. Dan sampai sekarang negara ini masih berbasis Pancasila. Bagaimana dengan Mahatma Gandhi yang memperkenalkan ahimsa, Swadesi, Satyagraha, masih tetap bertahan sampai sekarang. Saudara, yang mau saya sampaikan adalah bahwa bahwa dunia ini adalah peperangan ide. Manusianya sudah mati, tapi idenya masih ada. Ketokohan akan membuat perkataannya dikenang. Tetapi sebaliknya, pemikiranlah yang membuat seseorang menjadi tokoh. Nah, bagaimana dasar bersikap kita yang lain? Saudara, tadi udah dikatakan bahwa ide itu akan datang dan pergi. Yang bertahan akan terus berkembang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menyikapinya? Ide yang terus berkecamuk di atas dunia. Caranya adalah memahami sedemikian rupa bahwa apa?
firman Tuhan itu berdaulat. Dia kekal. Gitu. Kenapa kita nggak bisa menerima moralitas dan kebenaran-kebenaran yang ditawarkan oleh dunia? Ya, karena apa? Karena semua itu merupakan hasil karya cipta dan karsa manusia yang ingat bahwa itu dilahirkan oleh manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka bicara kebaikan, kebaikan itu juga adalah suatu kebaikan yang sudah rusak. Mereka bicara moralitas, tapi moralitasnya pun adalah moralitas yang sudah rusak, kehilangan kemuliaan Allah. Mereka bicara mengasihi, tapi mengasihi juga adalah suatu yang mengasihi yang sudah rusak. Menolong adalah menolong yang sudah rusak. Keadilan adalah keadilan yang sudah rusak. Jadi, semua moralitas dan ide-ide dunia itu adalah dilahirkan, dihasilkan oleh manusia yang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga tidak mungkin dia memenuhi standar-standar kedaulatan firman Tuhan yang kekal, yang adalah Allah sendiri. Nah, bagaimana sikapnya terhadap worldview itu? Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah memahami nilai Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus memahami nilai Kristen. Dan dikatakan bahwa kita harus memiliki kedewasaan penuh, yaitu kedewasaan Kristus. Pahami nilai Kristen. Tanpa itu kita nggak bisa melakukan apa-apa. Justru kita nanti akan dengan mudah sekali dipengaruhi. Setelah kita memahaminya atau bersamaan dengan itu, kita juga harus apa? Kita harus mempraktekkan nilai Kristen itu. Kita harus menjadi pelaku firman-Nya. Baru kemudian kita masuk di mana? Kita masuk di memahami nilai dunia. Pahami juga nilai dunia. Kenali nilai dunia itu. Bukan saya katakan bahwa kita harus mengikuti, tetapi harus memahami nilai dunia. Kenapa? Karena memang kita masih apa? Karena kita memang masih hadir di dalam dunia. Kita hadir di dalam dunia, kita hadir untuk memberikan teladan bagi dunia. Nah, dengan cara itulah kita bisa mempengaruhi dunia. Jadi, bagaimana caranya? Supaya kita tidak terkena terhadap apa? Tidak terkena kepada ide-ide dunia yang merusak kita. Yang pertama adalah memahami sendiri nilai-nilai kekristenan, mempraktekkan nilai itu, kemudian ikut memahami nilai dunia supaya kita tahu siapa yang akan menjadi teman kita, mitra kita, tapi sekaligus juga mungkin menjadi musuh kita, orang yang akan kita layani dengan cara memahami nilai dunia. Hadirlah di dalam dunia, menjadi teladanlah, sehingga kita bisa mengembangkan, memperluas lingkaran pengaruh kita terhadap dunia. Setelah kita memahami bagaimana sikap seorang Kristen menyikapi worldview, maka kali ini kita akan lanjut kepada bagaimana pandangan Kristen itu sendiri terhadap dunia kerja. Kita akan masuk bagian berikutnya. Nah, kita akan membicarakan tentang dunia kerja ini di dalam bentuk pendekatan Ordo Salutis. Yang pertama yang akan kita lihat itu adalah bahwa pendekatannya bahwa dunia diciptakan dan Allah menciptakan Taman Eden. Kemudian di dalam Taman Edenlah panggilan kerja itu dilakukan. Di dalam Taman Edenlah kita dipanggil. Panggilan kerja itu terjadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Taman Eden, kata Eden itu berarti suatu kenikmatan, pleasure, gitu. Jadi, panggilan kerja itu datang di dalam
satu kondisi dunia yang sebenarnya tanpa kebutuhan. Segala kebutuhan manusia terpenuhi di Taman Eden. Sehingga pertanyaannya, untuk apa manusia bekerja? Nah, Kejadian 2 ayat 15 menggambarkan sedemikian rupa bahwa apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan itu menggunakan kata ebed. Kata ebed. Ebed yang juga bisa diartikan dengan apa? Dengan kata beribadah. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya di satu taman yang tidak ada kekurangan, di mana semua terpenuhi, tetapi Tuhan juga memberikan perintah untuk mengusahakan, dan itu bagian dari memuliakan, beribadah, worship kepada Tuhan, dan memelihara taman itu. Artinya, dalam bagian ini, Allah pemilik Taman Eden itu memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia tidaklah ebed itu untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi adalah untuk mengusahakan dan juga untuk memuliakan, memuji Tuhan, dan itu menjadi bagian dari ibadah. Begitu. Nah, tetapi juga di Taman Eden, manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan dia kehilangan keselamatannya, dia mati, dia dalam dosa. Nah, kondisi ini sedemikian rupa mempengaruhi kerja sehingga mereduksi kerja dari memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tereduksi sedemikian rupa menjadi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mereka bersakit-sakit, mereka harus bekerja keras. Karena apa? Karena sedemikian rupa tanah tidak lagi mencukupi. Maka dari konsep segala sesuatu alam semesta milik Allah yang memenuhi diriku, tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Karena orang akan hidup. Berubah sedemikian rupa menjadi ini milikku, ini milikku, ini milikku. Di kitab Mika sedemikian rupa digambarkan kejahatan manusia. Di Mika 2 ayat 1. Celakalah orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya waktu dia bangun. Sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Ada yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya. Dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya. Yang menindas orang dengan rumahnya, manusia milik pusakanya, dengan milik pusakanya. Ini milikku, gitu. Aku mau ini. Maka apa yang terjadi? Di dalam dosa, orang dengan sederhana mengerjakan itu. Kenapa? Karena memang mereka menyadari bahwa ini soal keinginan dan kebutuhan. Dan apa? Dan mereka tidak meyakini bahwa kebutuhan mereka akan tercukupi. Mereka tidak lagi melihat Allah berkuasa, tetapi mereka melihat bahwa apa? Segala sesuatu di dalam dunia ini harus dikerjakan dengan pekerjaan kita. Maka semua harus kutarik. Milikku, bukan lagi milik Tuhan. Nah, kita akan lanjut, tetapi dengan kedatangan Kristus, Yesus mati, bangkit, mengalahkan dosa, menebus kita, dan melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah. Nah, apa yang terjadi? Penebusan ini
Oke, penebusan ini menyebabkan juga konsep manusia tentang kerja berubah. Kalau tadi di dalam dosa, manusia membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhannya, maka di dalam manusia yang sudah diperbaharui oleh Yesus, maka dia kembali di dalam dirinya menyerahkan dunia ini di dalam kuasa Allah dan di mana Allah berdaulat. Dari milikku menjadi milik Allah. Diyakininya Allah berdaulat, Allah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Hal ini sekaligus juga menggeser fungsi dari kerja kembali untuk apa? Kembali untuk memuji Tuhan, menjadi ibadahnya bagi Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan konsep kerajaan Allah. Jadi, Taman Eden jatuh ke dalam dosa, dan kemudian ditebus, dikembalikan sedemikian rupa, menjadi apa? Menjadi tempat di mana Allah juga kembali berdaulat. Dan ini yang disebut dengan kerajaan Allah. Nah, sebagai kontrasnya, untuk orang-orang yang diselamatkan itu, kepemilikan contohnya, kerja contohnya adalah dari kisah Kristen yang mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehabis pikir, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ia menjual, di ayat 37, Barnabas, Yusuf, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Orang yang di dalam Tuhan, yang sudah dilahirkan kembali itu, meyakini bahwa dirinya tidak akan telantar. Dia melintasi cara berpikir bahwa bekerja itu hanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Enggak, dia udah pikir bahwa kebutuhannya pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Maka kerja itu menjadi suatu cara baginya untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan Allah yang berdaulat, untuk menunjukkan Allah yang mencukupkan, dan Allah dimuliakan. Itu konsepnya. Jadi kita tadi udah dapatkan konsep kerja yang baik di Taman Eden itu dirusak setelah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Nah, setelah Yesus memperbaikinya, orang Kristen mendapatkan satu konsep kerja yang kembali kepada makna kerja yang ada pada Taman Eden. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya adalah bagaimana orang Kristen yang sudah diperbaharui, yang sudah berdamai dengan Allah ini akan masuk ke dalam dunia kerja, masuk di dalam panggilan dan misi Tuhan. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada bagian berikutnya ini. Setiap kali kita berbicara tentang panggilan di depan tadi, kita sudah lihat bahwa panggilan itu merupakan bagian dari menyatunya ketertarikan dan kompetensi manusia terhadap sesuatu, kemudian kebutuhan dunia, dan satu lagi adalah rencana Tuhan. Nah, saya akan masuk dalam bagian yang pertama, kemampuan dan ketertarikan. Saya akan kutip bagian dari Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Sebenarnya Kejadian 2 ayat 19 ini adalah dalam konteks mencari teman bagi Adam. Nah, tetapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa Adam tidak sedemikian rupa mencari dengan cara yang yang tak teratur gitu.
Dia melakukan apa? Dia melakukan coding. Jadi, semua binatang yang belum punya nama itu, dikodingnya sedemikian rupa, yang kita sebut dia dengan nama. Nah, tetapi yang menarik bagi kita dalam konteks kerja itu adalah kalimat ini. Dan bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Apa sulitnya Tuhan memberi nama kalau dia bisa mencipta barangnya, makhluknya? Gitu. Makhluk dia mencipta, tapi seolah-olah sedemikian rupa Tuhan memberi kuasa yang luar biasa kepada manusia. Dibatasinya dirinya, ditahannya dirinya untuk tidak menyelesaikan karya ini sendiri, di mana Allah berbagi karya dengan manusia. Manusia yang menyelesaikan karya Allah. Allah sedemikian rupa memberikan kuasa kepada Adam. Allah mempersiapkan Adam. Dia memberikan kemampuan untuk melakukan coding, untuk melakukan identifikasi, kemampuan untuk mengidentifikasi, memberikan nama yang sesuai dengan, mungkin aja saya nggak tahu. Dia lihat bahwa namanya menjadi, tentu bukan namanya jerafah dalam nama yang diberikannya. Oh, yang lehernya panjang namanya zerafah. Yang lehernya pendek itu walaupun sama dia ada pelontok-pelontoknya namanya zebra gitu, dan seterusnya lah. Kita nggak tahu lah kita itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa seolah-olah sedemikian rupa Allah memberikan kuasa dan Allah memberikan kemampuan. Makanya Allah mengatakan, kuasailah, katanya gitu. Nah, tapi di dalam Allah memberikan kuasa, memberikan kemampuan itu, Allah juga memberikan kesempatan baginya untuk menampilkan manusia berkarya. Apa yang mau kita dapat di sini? Pencipta sendiri ingin bermitra dengan yang dicipta. Dan satu lagi adalah pencipta sendiri yakin dengan kemampuan yang dicipta. Saudara, kalau Anda sekarang pra-alumni, kalau Allah sendiri meyakini dirimu untuk masuk di fakultasmu, meyakini dirimu, memberikan kemampuan bagimu, memberikan suatu kewenangan bagimu, dan memberikan kesempatan bagimu untuk berkarya, jangan pernah Anda mengatakan bahwa Anda tidak mampu. Anda mampu. Karena Allah memberikan ketiganya bagimu. Dia berikan bagimu kuasa, dia berikan bagimu kemampuan, dan dia berikan kepadamu kesempatan. Jadi ada orang yang putus asa, yang kemudian bilang saya nggak mampu, saya mungkin nggak akan dapat kerja. Ingatlah bahwa engkau dicipta oleh Allah sama seperti dulu nenek moyangmu Adam dicipta di Taman Eden. Diberikan kuasa, diberikan kemampuan, dan diberikan kesempatan. Baik, masih bicara dengan kemampuan dan ketertarikan. Saya kutip dari Kisah Rasul 2 ayat 4-6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini kedatangan Roh Kudus. Apa yang mau kita lihat di sini? Pada saat Roh Kudus datang, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka-mereka yang datang dari berbagai daerah ke Yerusalem. Dan mereka mendengarkan para rasul dan orang-orang percaya itu berbahasa dalam bahasa mereka sendiri. Saudara, apa yang bisa kita katakan ini? Allah mau bahwa wajah perangai Allah hadir dalam bahasa, lidah, budaya lokal, hasil karya kita seutuhnya, manusia, dunia, bumi. Allah sudah menurunkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu menjadi kuasa untuk membuktikan. Allah mau kita melanjutkan, menyelesaikan karya Allah melalui kita, tidak melalui malaikat,
tidak melalui makhluk surgawi. Tapi Allah mau di dunia ini kita menyelesaikan karya Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, bisa nggak kalian rasakan pesan itu? Allah ingin kita menjadi pelaku misinya di dunia ini. Diberikannya kita kuasa Roh Kudus, dan kemudian kitalah yang bergerak. Kemarin Yesus sudah gitu, makhluk surgawi dan makhluk dunia bekerja. Sekarang kita yang seutuhnya dunia dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan dan menyelesaikan karya Allah. Nah, apa kemampuanmu? Apa ketertarikanmu? Maka saya akan mengatakan, bagian yang pertama ini, kata kuncinya, dengar dirimu. Dirimu mengatakan apa? Dirimu mengatakan apa kemampuanmu? Dirimu mau mengatakan apa ketertarikanmu untuk suatu kerja? Dengarkan dirimu. Bagian yang kedua adalah kebutuhan dunia. Dikatakan begini, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ini Yesus menyampaikan waktu dia mengutip kitab Yesaya. Dia mampu melihat bahwa dunia ini memiliki kebutuhan. Kebutuhan ada orang miskin. Kebutuhan ada orang-orang tertawan. Kebutuhan ada orang-orang buta. Kebutuhan orang-orang tertindas. Dan dia kemudian menemukan itu. Tuhan mendengarkan. Dia tahu dunia membutuhkan kabar baik. Membutuhkan kehadiran orang yang akan mengatakan tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Di sisi yang lain umpamanya, walaupun ini agak berbeda konteks, tapi kita bisa belajar bagian ini. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika kau tidak memberikan minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan di penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara, ini adalah bagian dari kebutuhan dunia. Dan Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak mendengar kebutuhan dunia. Sebaliknya nanti di ayat berikutnya dikatakan bahwa kepada orang-orang yang dipilihnya itu, ketika aku lapar kamu beri makan, dan seterusnya. Dunia membutuhkan kita. Dunia sebenarnya dengan sangat gamblang menunjukkan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan dunia. Tinggal sekarang ini, apakah manusia Allah ini mau mendengarkan dunia? Maka untuk kebutuhan dunia, poin pertama adalah dengar dunia. Dengar dunia. Manusia diberikan kecerdasan dan akal budi. Kita bisa mengenal tanda-tanda zaman, kita bisa mengenal perubahan musik, kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tren pada dunia, kita mengenal world view, kita mendengar dunia. Dengarkanlah dunia. Dengarkan dunia, supaya Anda tahu apa yang menjadi kebutuhan dunia. Pekalah dengan dunia. Maka kenalilah dunia, supaya engkau juga mengenal dunia. Milikilah telinganya dunia. Tetapi di sisi lain, Anda tidak mungkin mendengarkan dunia kalau Anda tidak mencintai dunia. Mencintai dunia yang dimaksud di sini adalah mencintai dunia seperti Kristus mencintai dunia. Bukan seperti orang berdosa, orang sesat mencintai dunia. Tapi artinya, mencintai dunia adalah melihat bagaimana cara Yesus melihat dunia. Jadi, dengar dunia. Karena apa? Karena dunia membutuhkanmu. Dan kita diberikan kemampuan dan kecerdasan, akal budi untuk mendengar dunia. Jadi, dengar dunia, dan hanya bisa mendengar dunia jika engkau mencintai dunia. Dan yang terakhir adalah battle for today. Jadi ini bukan war yang dimaksud. Apa perbedaan battle dengan war?
Battle itu adalah warmu lokalmu, war lokalmu. Perang Dunia Kedua itu memiliki berbagai pertempuran. Ada pertempuran di Norwegia, ada pertempuran di Inggris, ada pertempuran di Jerman, ada pertempuran di bagaimana. Pertempuranmu yang perlu Anda pikirkan, battlemu for today. Bukan war-nya, war kita ini terlalu besar. Tapi apa battlemu? Itu. Nah, battle itulah yang harus kamu pahami. Memahami kebutuhan dunia. Dengar dunia. Kalau yang pertama tadi, dengar dirimu. Yang kedua ini adalah dengar dunia. Baru kita masuk kepada yang ketiga. Rencana Allah. Rencana Allah. Saya akan mulai dulu dengan mengatakan, waktu kita berbicara tentang rencana Allah, maka dengar yang ketiga adalah dengar Tuhan. Dengar Tuhan. Kita pasti tahu kutipan ini, tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi satu hal saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Maria tahu rencana Allah. Marta khawatir dengan dirinya. Dia tidak mendengar Tuhan. Maria mendengar Tuhan. Ada yang mengatakan, Maria memiliki kepekaan atas rencana Tuhan. Karena Maria paham Tuhan tidak akan lebih lama lagi bisa datang ke rumahnya. Karena waktunya sudah dekat. Mendengar Tuhan membutuhkan kepekaan pada kehendak Tuhan, kehendak Allah. Mencari kehendak Allah itu seperti selektif perseptif. Seperti orang di dalam parkiran, dia tahu dia batas tukang parkir, dia tahu batas-batas di mana dia tempat parkirnya. Semua dia akan tidak dengar. Semua kunci kontak, bunyi sepeda motor di starter, dia tidak akan peduli. Kecuali bunyi starter antara batas yang itu sampai batas yang itu daerah sepeda motor di dalam kuasa parkirnya. Dan dia peka sekali dengan itu. Contoh yang lain umpamanya. Kalau kalian di tempat kos, kalian sedemikian rupa di dalam kamar kosmu sudah mengenal bunyi sepeda motornya temanmu. Oh, ini bunyi sepeda motornya Ani, ini sepeda motornya Joni, ini sepeda motornya Ratna, ini sepeda motornya Harun. Loh, kenapa sepeda motornya Robert belum datang ya? Tanpa perlu melihat sepeda motor itu, Anda pun bisa hafal sekarang ini bunyi sepeda motor yang datang. Itulah yang namanya selektif perseptif. Di dalam keributan, di dalam hingar-bingarnya suara dunia, Anda harusnya sudah bisa membedakan suara Tuhan. Itu namanya selektif perseptif. Oke, jadi dengar Tuhan, rencana Tuhan. Nah, ada satu lagu yang mengatakan, Love this world through me, Lord. Cintailah dunia ini melalui aku, Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa rencana cinta Tuhan atas bumi ini, dunia ini? Dengarkan dia. Nah, apa rencana Allah? Rencana Allah adalah rancangan keselamatan. Itu adalah rencana dalam sejarah kerajaan Allah. Keselamatan dunia. Nah, dengan memahami rancangan Allah, rencana Allah di dalam hidupmu, rancangan Allah atas dunia, rancangan Allah atas battlemu, maka Anda akan bisa memahami sebenarnya Allah meletakkanmu di posisi mana. Allah menuntut
peran apa dari dirimu, dan Allah akan tahu nanti karya apa yang Allah ingin harapkan dari dirimu. Nah, saya akan mengutip bagian ini. Ini tentu kalian sudah pernah dengar tentang Paulus. Mereka melintasi tanah Firgia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tapi Roh Tuhan, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari tampaklah oleh Paulus satu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Saudara, kadang-kadang kita memang berpikir bahwa apa? Saya tahu kebutuhan dunia. Saya tahu apa yang menjadi interestku. Maka jangan coba pernah berpikir bahwa itu otomatis adalah rencana Allah. Tidak. Perlu Anda memberi waktu, kesempatan untuk secara khusus mendengarkan Allah berbicara. Karena belum tentu keinginanmu, niatmu selalu sejalan dengan rencana Allah. Dia Allah. Dia punya otoritas. Dia berdaulat. Dia tahu rencana yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Nah, kalau begitu, tadi kita udah belajar di depan mengenai apa? Panggilan itu merupakan titik di mana bertemu ketertarikan dan kompetensiku, kebutuhan dunia, apa yang dibutuhkan oleh dunia pada zaman ini, pada zaman di mana aku hidup ini, dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kan gitu. 3 bagian ini. Ingat. Kemampuanku, kebutuhan dunia, dan rencana Allah. Dalam kata dengar, maka dengarkan diriku, dengarkan dunia, tetapi yang paling utama kembali adalah dengarkan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita melakukannya? Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Yang pertama, kita beruntung bahwa Tuhan sebenarnya sudah mengarahkan kita dalam disiplin ilmu kita. Kita dituntun Tuhan sedemikian rupa untuk masuk di fakultas yang kita pilih. Oke. Maka sebenarnya kita masuk di dalam suatu tahap untuk mengenali diri. Potensi formal apa yang kumiliki? Yang Allah sudah berikan kepadaku. Gampang, karena Anda sudah masuk di fakultas. Sehingga akan kecil kemungkinan Anda tidak memahami apa yang menjadi kemampuan formal Anda. Gitu. Itu udah jelas. Gitu. Tetapi juga yang menjadi penting juga adalah kemampuan-kemampuan non-formal Anda. Saya kasih bandingan aja, satu yang sederhana yang sudah sering dibahas, yaitu apa? Yaitu Yusuf. Yusuf di negeri Mesir. Dikatakan di dalam ayat 36, pasal 39, dikatakan Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dia memang pinter, dia memang cekatan, dia kerja, dia cerdas, tetapi ada 2 yang paling tidak digambarkan di sini adalah potensi non-formalnya. Sikapnya manis dan parasnya elok. Boleh jadi ini menjadi suatu potensi yang justru memberikan memberikan Yusuf itu bisa bekerja dan punya karir yang bisa lebih cepat. Dan Anda akan mengatakan kepada teman-teman, iyalah dia itu bisa cepat karirnya. Kenapa? Wajahnya cantik, orang suka. Ya sudah, itu adalah potensi yang dia kenalin dan dia bisa baca, dia kenal, dan dia menggunakannya. Ada orang yang kemudian karirnya tertolong oleh karena apa? Oleh karena dia pintar nyanyi. Sehingga di acara-acara kantor, dia menjadi orang jadi MC, jadi nyanyi. Sehingga Sehingga dia dikenal oleh para atasan. Oh, dia pintar keyboard. Loh, kok bisa sih main keyboard bisa membuat orang karirnya lebih cepat? Ya, karena dia mengenali dirinya, potensi non-formalnya, dan kemudian dia menggunakannya.
Jadi saya akan mengatakan, di samping potensial-potensial formal yang ada padamu, pahami juga potensial non-formalmu. Mulai dari elok parasmu, kemampuanmu, hobimu, dan lain-lain hal pengetahuan-pengetahuan non-formal yang kau miliki. Mungkin saja engkau memanfaatkan hobi jalan-jalanmu untuk memenuhi apa? Pekerjaan-pekerjaanmu. Menulismu, umpamanya. MC, berbahasa Inggris, menulis, menggambar, atau kemampuanmu untuk editing video dan sebagainya. Kemampuan-kemampuan yang tidak terkait pada kemampuan-kemampuan potensial formalmu. Berikutnya adalah meningkatkan kapasitas diri. Kalau yang lain itu sudah menambahkan pada ilmu-ilmu fakultasnya dengan pengetahuan-pengetahuan non-formal, maka apa yang terjadi? Anda sedang di samping menghargai sebenarnya apa yang Tuhan berikan, Anda juga mengikuti arahan dari Tuhan. Meningkatkan kapasitas diri. Entah itu kapasitas formal, entah itu kapasitas non-formal. Berkomunikasi umpamanya. Menulis proposal, menulis presentasi, atau presentasi. Itu adalah satu hal yang apa? Yang kuat. Beberapa dari teman-teman mengatakan kekalahan-kekalahan di dalam wawancara adalah gagalnya seorang menyampaikan apa? Ide-idenya. Karena apa? Kadang-kadang dia tidak bisa sistematik berkomunikasi menyampaikan idenya terhadap apa? Terhadap orang-orang yang sedang mewawancarainya. Berikutnya open mind. Open mind ini kira-kira begini. Ada orang yang merasa bahwa kalau bukan disiplin ilmunya maka dia nggak masuk. Benar aja gitu. Ada orang yang begitu, silakan gitu. Ada orang yang mengatakannya saya hidup mengalir air aja lah gitu. Oke, ya silakan kalau itu yang Anda pikirkan. Tapi jangan salah, ada orang yang berpikir lebih progresif. Dia tidak mengatakan bahwa dia menganggap dirinya bukan mengalir air, tapi seperti spiral. Berputar kembali kepada titik semula, tetapi dengan apa? Posisi yang lebih tinggi. Kembali ke titik semula dengan posisi yang lebih tinggi. Jadi dia seperti spiral yang terus berputar menuju ke atas. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang progresif dan mengatakan tidak apa-apa, saya akan tetap balik menjadi staff, tetapi pada apa? Pada bagian yang lebih tinggi. Tidak apa-apa, saya akan tetap menjadi staff, tetapi pada perusahaan yang lebih tinggi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Anda harus pindah-pindah perusahaan, tapi ini ide. Bahwa dia mengatakan bahwa saya akan tetap kembali kepada posisi semula, tetapi tidak seperti yang dulu lagi. Nah, itu juga yang tadi saya katakan kerja serabutan, vs konsisten. Berani mencoba sebagai tangga. Ingat, pada saat kita dipanggil oleh Tuhan dan kita mentaati panggilan, tidak ada suatu jabatan, pekerjaan yang lebih hina atau yang lebih tinggi dari yang lain. Kata kunci dari panggilan adalah bahwa aku mentaati panggilan. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, gitu. Pada saat engkau dipilih di sana, engkau mentaati panggilan Tuhan dan engkau bertindak dengan benar. Nah, bagaimana kita untuk memilih satu bagian pekerjaan? Kalau bagian itu tidak memberimu untuk mengasah, maka mungkin pertimbangkan bahwa itu bukan bagianmu. Tapi selama dirimu terasah di sana, pertimbangkan bahwa itu adalah bagian daripada panggilan yang sedang datang kepadamu. Apakah engkau berkembang di tempat kerja itu atau tidak? Kalau Anda tidak berkembang, itu hanya pengulangan pekerjaan yang lama, gitu. Walaupun kau nikmati, pertimbangkan dengan sungguh. Mungkin tidak waktunya engkau bertahan di sana. Apakah memperbesar jaringanmu atau tidak? Kalau jaringanmu justru tidak ada dan jaringanmu hanya sekitar itu aja tidak pernah berkembang, pertimbangkan untuk tidak. Atau lingkaran pengaruh. Jaringanmu tidak banyak, tapi lingkaran pengaruhmu jadi. Jaringanmu hanya 70 perusahaan, 50 orang, tapi lingkaran pengaruhmu, kalau kemarin dia mempengaruhi staff, sekarang kau mempengaruhi supervisor.
kau mempengaruhi kepala bagian dan seterusnya sesuai dengan jenjang yang ada. Gitu. Pertimbangkanlah. Kalau kau lingkaran pengaruhmu juga enggak, mungkin kau pertimbangkan itu tidak. Dan kemudian, satu lagi yang terakhir adalah, apakah memang bagian itu menggali potensimu atau tidak? Contohnya wawasanmu, kan gitu. Contohnya kemampuan kecilmu atau kemampuan yang justru signifikanmu menggali potensi atau tidak. Kalau tidak, barangkali tidak mengasah, tidak memberi perkembangan, tidak memperbesar jaringan, tidak memperbesar lingkaran pengaruh, tidak menggali potensimu, barangkali itu adalah bagian untuk mengatakan tidak untuk bagian itu. Nah, yang terakhir adalah menghargai diri. Kadang-kadang kita ini terlalu inferior. Inferior karena aduh itu berat kali pekerjaan itu, dan pada faktanya banyak orang yang terlalu menghargai diri lebih rendah. Tetapi juga jangan terlalu menghargai diri paling tinggi. Marilah menimbang diri. Tadi udah dikatakan, dengarkan dirimu, dengarkan dunia, dan dengarkan Tuhan. Hargai dirimu pas sesuai dengan potensi yang ada padamu. Jangan angkuh. Jangan menilai terlalu rendah dan jangan menilai terlalu tinggi. Pikirkan dengan sungguh-sungguh. Jadi, setelah semuanya itu, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menjalankan panggilan kita, misi Allah di dalam hidup kita, dalam konteks apa? Pekerjaan. Hal yang bisa kita lihat untuk menjadi tali duga kita adalah apakah kita di dalam kerja itu memenuhi yang pertama tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah adalah Allah dimuliakan. Allah dimuliakan dari hidup kita. Allah dimuliakan dari pekerjaan kita. Allah ingin kita menjadi bagian yang mewujudkan kerajaan Allah di dalam hidup Allah. Di dalam hidup kita. Allah dimuliakan. Itu tujuannya Allah. Kemudian bagian yang kedua adalah tujuan kerja. Tadi udah dikatakan adalah kalau masih tujuan kita adalah hanya memenuhi kebutuhan kita dan keinginan kita, barangkali kita bukan orang yang tepat di dalam pilihan Allah untuk menjalankan kerja. Tujuan kerja dari orang Kristen yang sudah diperbaharui oleh Kristus adalah mengembalikan kerja itu menjadi ibadah. Dalam satu keyakinan bahwa Allah akan mencukupkan. Kerja kita tidak lagi meletakkan fokusnya kepada diri kita, yaitu untuk menjaga kehidupan kita, menjaga keterlangsungannya kita, memenuhi kebutuhan kita, untuk mengobati kekhawatiran kita bahwa besok saya masih bisa makan atau tidak, atau anak saya masih sekolah atau tidak. Bukan itu lagi tujuan kerja kita, karena kita tahu semua itu dipelihara, dipenuhi, dicukupkan oleh Allah, dan saya mau kerja saya ini dengan sungguh-sungguh memang menjadi bagian ibadahku untuk Tuhan. Baru yang ketiga adalah dampak kerjanya. Apakah aku memberikan satu pekerjaan, satu kerja yang memang berbuah banyak. Bukan berbuah, tapi Tuhan menuntut berbuah banyak. Dan berbuah banyak. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah di mana Allah berdaulat di dalam pekerjaanmu, di kantormu, di ladangmu, di rumah sakitmu, di sekolahmu, di tempat kerjamu dimanapun berada, di ladang misimu, Allah berdaulat. Engkau menjadikan pekerjaanmu menjadi ibadah, dan setiap orang bisa menikmati kehadiranmu. Engkau berbuah banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga,
Kami baru saja selesai di dalam membicarakan mengenai bagaimana kami masuk di dalam panggilan dan misi Tuhan di atas dunia ini sebagai pra-alumni yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak banyak yang kami dapat pelajari Tuhan, tetapi yang paling utama bahwa kami dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Ajari kami selalu ya Tuhan, agar setiap kami dalam mengambil keputusan selalu mempertimbangkannya Tuhan, kehendak Tuhan dan kemuliaan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih untuk waktu sementara ini yang singkat, tetapi Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama-sama kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.